Halo Mas Sandi. Halo Mas. Gimana kabarnya Mas Sandi? Alhamdulillah baik. Nih kayaknya habis balap di Brigif ya? Betul, kemarin kebetulan ada event di Brigif. Mas Sandi nih, mumpung kita dari tim OP27, kita mau pingin cerita nih Mas Sandi. Yeah. Seperti apa awalnya Mas Sandi itu bergabung, setelahnya bergabung ya Mas Sandi? Betul. Bersama Mas OP. Betul. Dari tahun berapa nih Mas Sandi? Kalau bergabung sama Mas OP dari semenjak adanya tim BJB dari 2019 ya. Dari situ kita awalnya bergabung. Kalau BJB itu kan kalau divisi metiknya dari Bandung, kalau dua taknya kayak FU dari yang lain-lain itu dari Mas OP. Nah itu memang awal mulanya yang nemuin Mas Sandi dengan Mas OP sendiri itu dari siapa Mas? Awal mulanya saya ketemu Mas OP sebenarnya sih buat awal ketemu sama Mas OP bukan yang baru-baru ini ya, sebenarnya dari dulu waktu zamannya Angkar Sport saya sudah kenal juga sama Mas OP. Pas kebetulan di 2019 kita Pak Haji Rio bikin tim BJB, terus kita gabung di dalam tim BJB itu. Dari situ. Dengan pembalapnya mungkin dari Mas OP sendiri itu ya? Ya, dengan pembalap dari Mas OP. Waktu itu kalau nggak salah Mas Sandi itu sama almarhum Pak Imam Jaturis, kalau nggak salah awal seri dari Kawarai DC ya kalau nggak salah. Betul. Itu Mas Sandi boleh cerita sedikit sebelumnya? Kalau dari sebenarnya dari awal BJB dibangun itu sudah ada masuk almarhum ya sebagai almarhum Imam Jatori. Ya, almarhum Imam Jatori sebagai mekaniknya. Terus saya juga dipanggil sama Pak Haji Rio buat nge-backup almarhum kan, buat memperkuat si Matic 200-nya sendiri itu. Terus di pertengahan tahun almarhumnya meninggal, almarhum Jatori meninggal, terus mau nggak mau saya mesti berdiri sendiri dari situ. Karena memang itu udah tanggung jawab di tahun itu, udah kontrak ya Mas? Betul. Soalnya kan udah kontrak sama BJB, ya mau nggak mau saya mesti jalanin dengan sebisa mungkin. Ini ngomongin soal almarhum Pak Imam Jatori, apa nih Mas yang berkesan dari almarhum sendiri? Yang paling berkesan dari almarhum Imam Jatori sebenarnya orangnya itu humoris ya. Humoris, jadi sering bercanda kayak gitu kan. Terus pas terakhirnya saya masih ingat pas waktu kita habis balap di Cikarang di Mekarta, terus pulang kita di rest area itu pas waktu jam berapa ya, jam 2 pagi lah, sempat ini juga sih di rest area itu bercandanya juga nyampe ekstrim itu. Nggak kepikiran bahwa pas paginya itu meninggal gitu kan, pas akhirnya. Jadi itu almarhum mendadak meninggalnya. Betul. Itu kan awalnya hari Minggu kita balapan bareng di Mekarta, terus pas paginya kita di rest area itu jam berapa, jam 2 subuh lah, masih bercanda kayak gitu kan. Terus habis itu kita pulang ke rumahnya masing-masing, dan pas waktu bangun tidur banyak orang yang nelpon gitu kan. Bener nggak ini almarhum meninggal? Saya juga kaget juga kan. Terus dipastiin juga di telepon ke adalah yang kerjanya di sana, dan pada akhirnya itu wafat meninggalnya. Nah ini Mas Sandi, terkait soal berkesannya Mas almarhum Imam Jatori di seperti kayak pembuatan mesin, Mas Sandi itu gimana, ada mungkin terkesannya dari Mas Sandi seperti apa itu almarhum Jatori? Sebetulnya kalau dilihat dari karakternya almarhum itu orangnya pinter juga ya buat kolaborasi bikin mesin ini itu, soalnya kan dia basicnya juga dari road race. Terus masuk ke BJB, tetap masuk ke BJB juga minta sharing ya ke saya, jadi gimana buat buat ngeracik si Matic 200 ini buat di ajang drag bike itu. Termasuk salah satunya yang bikin ide untuk
blower di CVT itu dari Mas almarhum sendiri ya kalau nggak Bukan, salah? kalau Oh itu. bukan. Ya, Itu kalau- dari Mas Andi sendiri. Kalau bikin blower itu ya itu dari apa? Kita balap dulu sama Pak Jiro di balap mobil dan akhirnya Pak Jiro ngeluarin ide bahwa kita mesti bikin apa nerapin si blower CVT kayak di kita pernah balapan di mobil itu kita terapin di motor dan hasilnya alhamdulillah sesuai. Oh berarti itu dari awal mulanya ide dari balap mobil ya Mas Dari Andi, balap mobil, diterapin di mobil. motor. Betul, betul. Selain mungkin Mas Andi bikin 200 dari Haji Putra itu juga dari OP27 dan Haji Putra 969 Racing Team Betul. itu bikin motor di tempatnya Mas Andi kan untuk Matic-nya. Betul. Dan kalau nggak salah ini yang pernah best time juga. Betul. Ah, Betul. Nah ini boleh ceritain sedikit Mas Andi, apa prosesnya begitu rumit nggak sampai untuk bisa mecahin rekor nasional di kelas Matic 200? Betul. Kalau berbicara proses sebenarnya bikin mesin ini lebih unik juga. Kenapa bisa dibilang lebih unik? Karena apa prosesnya kan awalnya kita balap itu 3 minggu itu mesti balap, terus si motor yang lainnya belum ready. Terus saya apa nyobain di kejar tayang ya. Kejar tayang sekitar 2 minggu, 3 minggu, terus kebetulan si part-partnya udah pada ada gitu kan, jadi bisa kita prosesnya dengan cepat kita rakit, terus kita setting dyno lumayan agak menarik, terus kita coba balap, alhamdulillah hasilnya lebih bagus lagi. Oh gitu. Ini ya itu bisa dibilang lebih unik, itu bisa lebih cepat lagi karena si apa kalau dulunya kan kayak bikin head-headnya saya sudah siapin gitu kan Oh, jauh-jauh gitu. hari Oh. Pas kebetulan Pak Haji Putra minta motor, alhamdulillah kita rakit dan alhamdulillah hasilnya bisa lebih bagus lagi. Oh gitu. Ini Mas Andi ada yang spesial nggak dari motornya Pak Haji Putra ini? Kalau udah dibilang spesial mungkin ada salah satu yang menarik ya, soalnya apa dulu kan saya nyoba balap di mobil Polaris, ada spare yang apa spare-nya buat mobil itu sendiri. Saya coba iseng-iseng tempelin di motor ini dan alhamdulillah hasilnya jauh lebih enak gitu kan dibandingkan yang lainnya. Sebenarnya itu sih di pair klep aja. Oh gitu. Jadi memang itu untuk dapetin spare part itu sulit nggak ini Mas Andi? Untuk dapetin spare part itu sulit banget, soalnya kan kalau apa si modelnya udah jarang sih, nggak ada di kita, sebenarnya mesti pesan keluar juga. Oh jadi itu untuk spare partnya itu dari luar negeri Betul, juga. betul. Antisipasi karakter yang beda-beda mungkin sebenarnya kita sharing dulu kan, kita sharing dulu gimana cara bawanya biar nyaman. Sebenarnya kalau apa terutama di Matic asal startnya bener aja, insya Allah si apa hasilnya itu bisa lebih baik lagi. Oh gitu. Kalau berbicara karakter sebenarnya dari jokinya timnya Haji Putra ini ada Beng Beng. Kalau Beng Beng sudah paham banget ya dengan karakter si motor ini sendiri. Terus terutama Hendra Kecil. Hendra Kecil juga sudah paham banget tentang si cara bawanya motor ini sendiri. Oh gitu. Untuk best time-nya sendiri nih dari timnya Haji Putra, Matic-nya ini sendiri di rekor berapa nih Mas Andi? Kalau berbicara best time mungkin ini dicetak sama Hendra Kecil ya. Jadi di 72 kecil. 72 kecil. Ya. Untuk Beng Beng Untuk Beng Beng sama, Beng Beng juga di 72 juga. Ya selisih second aja lah. Oh. Selisih second aja. kedepannya nih dari Matic-nya Pak Haji Putra seperti apa nih Mas Andi? Kedepannya mungkin saya coba mau riset lagi dari camnya itu ya. Saya sudah siapin, terus apa? Nanti kita coba aja hasilnya. Oh. Ya, itu. Nah ini Mas Andi ada pertanyaan yang agak sedikit unik nih. Mas Andi ini kan tinggal di kota, kayaknya Betul, masuk-masuk untuk ke bengkel aja gang-gang. Betul. Mas Andi sendiri itu kalau riset mungkin motor sendiri itu seperti apa Mas? Kalau untuk riset itu mungkin sebenarnya di sini agak ini ya, buat masuk ke sini juga lumayan agak ini ya, jadi nggak bebas gitu kan, jadi mesti proses dulu. Terus buat setting motor sebenarnya kita di dyno aja. Dyno. Terus habis beres dyno mungkin kalau di Bandung kita settingnya di Brigir.
Tapi setiap mau balap Mas Andi misal nih balap ke Jawa, ke di Cangkal atau manapun itu prepare-nya seperti apa? Apa harus ke sirkuit sini, ke Brigif apa cuman Deno doang? Sebenarnya kalau buat sekarang ini misalkan ada event kita coba difokusin di nyeting dyno aja. Nyeting Deno. Nah, Terima kasih Mas Andi untuk waktunya. siap, Nah, sama-sama. kita tunggu di markas OP27. Siap, Mantap. sama-sama Mas. Semoga sukses terus ke depannya Siap, Mas Andi. Amin Mas. Siap. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Waalaikumsalam.